Orang kaya di Indonesia bakal diguyur stimulus lagi. Kali ini lewat rencana pemerintah memperluas pemberian insentif penurunan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM untuk mobil berkapasitas isi silinder hingga 2.500 cc. Usut punya usut, Presiden sendiri yang berhasrat pada insentif ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap relaksasi pembebasan PPNBM bagi mobil bermesin 2.500 cc ini masih digodok karena harus memenuhi syarat ketat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menyambut baik wacana insentif untuk mengungkit industri otomotif. 2 bulan pertama tahun ini penjualan retail mobil berpenumpang 4x2 dengan kubikasi mesin 1.500 cc hingga 2.500 cc turun 29% year on year. Memang, penurunan ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan mobil berpenumpang 4x2 berkubikasi kurang dari 1.500 cc yang merosot 47% secara tahunan. Selain itu, kontribusi terhadap pasar otomotif nasional, mobil berpenumpang 4x2 1.500 cc hingga 2.500 cc menguasai 11,9% pasar mobil di Indonesia. Artinya, di peringkat 3 atau di bawah mobil bermesin 1.500 cc ke bawah dan LCGC. Mengutip data Gaikindo, ada 8 jenis mobil berkubikasi mesin antara 1.500 cc hingga 2.500 cc yang diproduksi di Indonesia, yaitu BMW X1, Mini Cooper, Honda CR-V, dan Hyundai Starex khusus ekspor. Selain itu ada Mitsubishi Pajero, Suzuki APV, Toyota Innova, serta Toyota Fortuner. Namun relaksasi PPNBM ini tidak bisa menyentuh seluruh merek tadi. Lantaran jika ada syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 70%, maka yang memenuhi hanyalah Toyota Fortuner dan Kijang Innova, di mana TKDN-nya masing-masing sudah 75% dan 85%. Iya kan? Nah, yang 1.500 ke 2.500 ini cc-nya harganya juga di atas itu. Dan dengan sendirinya pemakaian komponen lokalnya belum sebanyak yang di bawah 1.500 cc. Ya, mungkin belum mencapai 70%. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah bahwa kalau ini dibatasi 70% juga, maka hanya beberapa tipe saja atau merek atau tipe kendaraan yang bisa ikut dalam program ini. Benar. Selanjutnya ada tipe-tipe yang misalnya hanya 50% ya pemakaian komponen lokalnya atau local purchase-nya. Apakah ini tidak bisa diberikan? Insentif PPNBM untuk mobil 2.500 cc rasanya memang ditujukan bagi masyarakat kalangan atas, bukan lagi menengah. Ingat, harga mobilnya saja minimal 300 hingga 400 juta rupiah. Stimulus ini dikucurkan untuk mendorong masyarakat berduit alias masyarakat kaya yang selama ini menahan dana lewat tabungan agar mau berbelanja dan menggerakkan konsumsi serta ekonomi negeri. LPS mencatat ada peningkatan signifikan simpanan kelompok masyarakat atas yang punya tabungan di atas 5 miliar rupiah. Di mana pada Desember 2020, total simpanan kelompok ini 3.206,55 triliun rupiah atau naik 14,19% secara tahunan. Namun rencana relaksasi PPNBM mobil ini bisa jadi efeknya minim lantaran di masa pandemi mobilitas masih terbatas. Catatan dari kami adalah meskipun insentif ini diberikan kepada kelas menengah atas, yang pertama ini belum tentu menjadi jaminan bahwa kelas menengah atas akan mau membeli, karena persoalan mereka sebetulnya bukan kemampuan untuk membeli, tetapi lebih kepada pertimbangan aspek pandemi COVID yang di mana ya mobilitas manusianya kan itu terbatas, sehingga walaupun ada insentif juga tidak menjamin mereka akan mau membeli di saat ini, karena toh juga barangnya juga mungkin tidak urgent juga untuk mereka beli. Nah, kalau di transportasi sendiri sebetulnya kontribusinya buat industri non migas itu hanya sekitar 7,5%. Paling besar itu justru dari industri makanan minuman.
Lebih jauh, insentif PPNBM yang lebih luas ini dipastikan bakal menggerus pendapatan negara. Namun pemerintah pernah beralasan sektor otomotif memiliki 1,5 juta tenaga kerja langsung dan 4,5 juta tenaga kerja tidak langsung. Industri ini terdiri atas 7.451 pabrik dan 700 triliun rupiah sumbangan kepada produk domestik bruto. Nah, kita nantikan saja apakah memang benar kebijakan ini nantinya bisa ngegas ekonomi Ibu Pertiwi yang tak berkutik di masa pandemi ini.